Shalom, apa kabar anak-anak? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada Sapa Cinta Anak GKJ Kelampok. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Engkau tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, kepada anak-anak sekolah minggu GKJ Kelampok. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan menyapa anak-anak kami melalui Sapa Cinta Anak GKJ Kelampok dengan pujian dan firman. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati Buin yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang diucapkan hanya seturut kehendak. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Shalom anak-anakku di rumah, sehat, bahagia. Anak-anak, jangan lupa dalam masa pandemi ini, anak-anak ingat ya, pakai masker. Nah, ini masker itu wajib menutup hidung dan mulut. Seperti ini ya kalau pakai ya. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Oke, itu yang pertama, tutup seperti ini. Kemudian jangan lupa selalu cuci tangan ya. Terus satu lagi, kalau lagi rame-rame kalian jaga jarak. Biar apa anak-anak? Biar tetap sehat, biar tidak terkena penyakit menular. Ya, oke. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, masih ingat cerita minggu kemarin ya? Tentang Nabi Musa dan bangsa Israel yang perjalanan keluar dari mana? Dari Mesir. Ya, di mana bangsa Israel itu harus melewati namanya Laut Tiberius. Gimana anak-anak? Masih ingat ya? Di laut itu apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Tuhan memelihara mereka, membuka laut itu menjadi jalan yang indah dilewati oleh bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel ternyata dikejar sama musuhnya, yaitu siapa? Tentara Mesir yang mengejar mereka sampai ke Laut Tiberius itu. Dan ketika bangsa Israel sudah melewati laut itu, bangsa Israel
sudah sampai di sebelah sana, Tuhan menutup lagi laut itu. Apa yang terjadi anak-anak? Padahal tentara Mesir ini sudah ada di tengah laut. Akhirnya mati enggak? Iya dong, tenggelam mereka, tertutup air laut. Hebat dong Tuhan kita. Bangsa Israel akhirnya diselamatkan menuju seberang laut tersebut. Kali ini Ibu akan cerita dari firman Tuhan di dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Nanti dibaca ya. Boleh sama ayah, sama ibu, atau sama kakak. Ceritanya masih tentang bangsa Israel yang dipimpin siapa? Ya, masih dipimpin Nabi Musa dan Harun. Nah, saat itu bangsa Israel tibalah di tempat yang namanya Elim. Dalam perjalanannya, bangsa Israel mau menuju kemana ya kemarin disampaikan? Ya, menuju ke tanah Kanaan. Nah, sampai di tempat Elim, di daerah yang bernama Elim, bangsa Israel akan berjalan terus menuju namanya Gunung Sin, Gurun Sin. Nah, antara Gurun Sin ini di tengah-tengah antara Elim dengan Gunung Sinai. Gurun Sin ini ternyata tanahnya apa? Kalau gurun kira-kira tanahnya apa? Jelas berpasir ya. Di sana juga panas. Hewanya kira-kira gimana? Jelas hewanya menyeramkan. Juga kalau malam begitu dingin karena tidak ada pohon-pohon, tidak ada rumah, ya namanya juga gurun, ya. Dan kebetulan lagi bekal makanan yang harus dibawa yang telah dibawa oleh bangsa Israel itu sudah menipis, tinggal sedikit. Mereka akhirnya marah-marah, bersungut-sungut dia. Mereka itu, aduh, enakan di Mesir, walaupun jadi budak, kita masih bisa makan roti, makan daging, makan banyak makanan di sana, enakan di sana. Nah, dan ternyata bangsa Israel itu menyalahkan siapa? Menyalahkan pemimpinnya. Masih ingat tadi pemimpinnya? Nabi Musa dan Harun. Ya, anak-anak, tadi kan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa dan Harun. Ya, bangsa Israel itu ternyata bersungut-sungut karena merasa bahwa lebih enakan di tanah Mesir. Bangsa Israel ini menyalahkan pemimpinnya, yang berarti menyalahkan Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk keluar dari Mesir memimpin bangsa Israel. Kira-kira adik-adik suka nggak menyalahkan Tuhan? Enggak ya, nggak boleh. Nah, bangsa Israel itu berkeluh kesah, menggerutu karena semakin tipis, tadi Ibu sudah cerita ya, bekalnya itu semakin tipis sehingga mereka semakin khawatir. Mereka itu belum mau, namanya kalau sekarang itu namanya move on dari enaknya jadi budak di bangsa Mesir ya. Tapi dengan seperti itu ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa baik, anak-anak. Tuhan itu mendengar keluh kesahnya bangsa Israel di tengah perjalanan yang sulit itu. Dan Tuhan di dalam cerita ini, nanti adik-adik baca sendiri ya, itu menyatakan bahwa pada senja Tuhan akan menurunkan dari langit daging, dan pada pagi harinya roti yang berlimpah-limpah, dan bangsa Israel suruh mengambil secukupnya untuk kehidupan sepanjang perjalanan itu.
Kira-kira Tuhan baik nggak anak-anak? Baik, Tuhan sungguh baik. Nah, anak-anak, apa yang bisa dipelajari dari cerita ini? Bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Tidak hanya di zaman Israel, tapi juga sampai sekarang Tuhan itu baik kepada kita. Buktinya apa? Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberi orang tua yang baik, kita diberi apalagi ya, nanti sebutkan sendiri-sendiri. Begitu, selama kita mau tetap percaya pada Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan jangan lupa rajin baca firman agar kita tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan diberi berlimpah berkat dari Tuhan kita. Seperti bangsa Israel yang diberi roti, diberi daging, demikian pula kehidupan kita untuk selanjutnya tetap dipelihara sama Tuhan. Begitu anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan kita memuji nama Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami tentang ketaatan. Kami mohon Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami